Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7A sampai 7L, kembali lagi dengan saya Bu Maya dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke, langsung saja Bu Maya akan kasih tahu apa aja sih materi yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian pasar. Yang kedua, fungsi pasar. Yang ketiga, macam-macam pasar. Dan yang keempat, pengertian harga. Oke, langsung saja kita yang pertama, yaitu pengertian pasar. 1. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. 2. Pasar ada juga yang tidak bertemu, melainkan cukup adanya transaksi jual beli yang disepakati. Nah, yang terakhir, kesimpulannya, pasar ini adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, jadi maksudnya gini, setiap pasar itu akan ada seorang penjual sama pembeli. Nah, namun bedanya melakukan transaksinya seperti apa? Kalau misalnya transaksinya secara langsung, berarti langsung diberikan uangnya dan barangnya juga dapat diambil sama pembelinya. Contohnya, Bu Maya membeli ikan. Nah, Bu Maya kasih uangnya, terus Bu Maya dapat ikannya. Kalau yang tidak langsung berarti melalui perantara atau enggak lewat aplikasi. Contohnya belanja online. Bu Maya belanja online di Shopee misalnya ya. Nah, itu kan harus transaksinya tidak usah ketemu, tapi barangnya pasti nyampe nanti ke rumah Bu Maya. Itu bedanya pasar secara langsung atau tidak langsung. Nah, lihat poin keempat. Pasar ada dua bagian, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Nah, ini mereka itu sama-sama pasar tapi ada bedanya ya. Kalau pasar tradisional biasanya identik dengan kumuh pasarnya, kemudian becek gitu kan. Barang-barangnya juga ada yang higienis, ada yang tidak. Nah, itu biasanya pasar tradisional ya. Seperti kita misalnya kayak ke Pasar Anyar, ke Pasar Bogor. Nah, kan itu biasanya ruangan pasar tradisional itu di outdoor ya. Di luar ruangan gitu kan. Nah, sedangkan kalau pasar modern ini biasanya barangnya lebih higienis, lebih bersih kan, tidak becek, kemudian dilakukan di indoor atau dalam ruangan. Contohnya kayak kita ke supermarket. Nah ya, di Bogor ada Giant misalnya, ada Transmart, Super Indo, kayak gitu-gitu ya. Itu contoh pasar modern. Selanjutnya kita bahas fungsi pasar. Fungsi pasar ada 3. Yang pertama, fungsi sebagai distribusi. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Dan yang ketiga, fungsi promosi. Oke, pasar disebut fungsi distribusi dikarenakan pasar ini memperlancar kegiatan menyalurkan barang dari tangan produsen kepada tangan konsumen. Nah, kan Bu Maya pernah bilang ya, salah satu distributor terbesar adalah pasar, yang dimana pasar itu mengambil barang dari produsen, kemudian disalurkan kepada konsumen. Contohnya jual beras, pasar ngambil dulu ke petani, kemudian dijualin ke konsumen. Nah, itu pasar sebagai distributor. Yang kedua, ada fungsi pasar sebagai pembentukan harga. Nah, karena harga dapat memberikan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang semula saling tawar-menawar. Jadi kan ketika di pasar ada penjual dan pembeli, kemudian pasti ada sepakat nih harganya jadi berapa. Banyak ibu-ibu yang sering nawar, oh kurangin lagi atuh mang, gini. Nah, kadang ibu-ibu nawar itu untuk mengetahui seberapa manfaatnya barang tersebut dengan harga yang dia berikan gitu. Sedangkan kalau penjual mematokkan harga yang dimana dia menghitungkan keuntungan yang nanti dia dapat. Jadi seperti itu ya, pasar sebagai bentuk harga. Yang ketiga, ada fungsi pasar sebagai promosi. Karena promosi dapat menarik perhatian masyarakat untuk mengkonsumsi barang yang dihasilkan penjual. Ini adalah hal yang wajib ketika kita berjualan di pasar, yaitu promosi ya, yang dimana kita harus menarik perhatian orang lain untuk melihat barang yang kita jual gitu. Nah, seringkali kalau kita ke pasar kan rasanya bising ya, berisik karena banyak orang-orang yang menawarkan barang. Nah, itu kan namanya sistem promosi gitu. Materi selanjutnya kita masuk ke macam-macam pasar. Nah, yang pertama dibahas yaitu macam-macam pasar menurut wujudnya.
wujud itu terlihat atau tidak gitu ya, nyata atau tidak. Yang pertama ada pasar konkret, artinya pasar yang nyata karena barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contohnya pasar tradisional dan pasar modern. Maksudnya pasar konkret itu kitanya membeli secara langsung gitu, kayak tadi Bu Maya beli ikan di pasar ikan gitu kan, langsung nerima ikannya, uangnya juga Bu Maya kasih. Nah itu namanya pasar konkret, pasarnya terlihat gitu ya, nyata ada bener pasarnya. Kalau yang kedua pasar abstrak, yang dimana bukan maksudnya pasarnya gaib ya, bukan, tapi artinya penjual dan pembeli transaksi tidak secara langsung atau intinya melalui online ya. Contohnya belanja di Shopee, Lazada, memesan GoFood dan lain-lain. Jadi itu bedanya, oke? Nah selanjutnya macam-macam pasar menurut jenis barangnya. Itu juga terbagi dua. Ada pasar barang konsumsi, ada pasar barang produksi. Kalau pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan kebutuhan sehari-hari. Contohnya pasar tradisional dan pasar modern, yang dimana semua orang pasti merasakan menjadi seorang konsumsi, ya kan? Kita membeli sesuatu yang dimana itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kalau pasar barang produksi yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor produksi. Contohnya pasar modal atau pabrik dan pasar keperluan produksi. Jadi gini bedanya. Kalau pasar konsumsi itu untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan kalau pasar barang produksi itu kita membeli barang tapi untuk dijual kembali, ya. Paham ya? Karena itu kan produksi untuk mendapatkan keuntungan. Kalau konsumsi ya udah untuk memenuhi kebutuhan saja. Nah, sekarang lihat yang sampingnya. Ada macam-macam pasar menurut organisasinya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang yang sejenis, barangnya sejenis ya, antara para penjual. Contohnya pasar ikan, pasar Tanah Abang, pasar buah-buahan atau pasar daging misalnya. Nah, jadi gini, ketika Bu Maya mau membeli ikan, nah ketika datangnya ke pasar ikan kan pasti disediakannya semua ikan. Nah gak mungkin nanti pasar ikan digabungin sama pasar pakaian misalnya baju. Nah kan gak nyambung ya. Maka dari itu pasar persaingan sempurna itu biasanya pasar yang hanya menjual satu jenis barang saja ya. Semuanya sama, penjualnya menjual barang tersebut. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah ini kebalikannya, yaitu pasar yang dimana penjual bebas menentukan harga barang tanpa melihat harga penjual lainnya gitu. Contohnya ya pasar tradisional yang bisa tawar menawar. Nah kadang biasanya kalau ibu-ibu nyari belanja nih, kalau misalnya belum nemu yang murah kan pasti nyari-nyari terus kan. Nah itu kan biasanya di pasar tradisional. Itu namanya pasar persaingan tidak sempurna, yang biasanya setiap dari penjual itu harganya berbeda. Ada yang murah-murah banget, ada yang mahal-mahal banget gitu ya. Selanjutnya macam-macam pasar menurut jaringan distribusinya. Ini masih macam-macam pasar ya. Pertama, ada pasar setempat. Nah, pasar yang ada di wilayah sekitaran daerah tersebut. Nah, contohnya di setiap wilayah, baik dari Aceh sampai Papua pasti memiliki pasar kan, dari setiap daerah. Nah, contoh ada pasar batik di Bringharjo, Yogyakarta. Kan itu pasar Bringharjo itu pasar khusus batik ya, pakaian yang dimana mencirikan khas Jogja gitu. Itu pasar setempat. Yang kedua, pasar nasional. Pasar yang cakupannya dalam satu negara. Nah, contohnya pasar antar pulau. Jadi kalau pasar nasional kan sekarang udah ada perdagangan antar pulau ya. Nah, maka dari itu orang Bogor bisa membeli barang yang ada di Palembang karena kan saling disalurkan barangnya. Itu kan dari setiap pasar mengetahui apa kebutuhan di setiap daerahnya. Yang ketiga, ada pasar regional, yaitu pasar yang meliputi beberapa negara tapi masih dalam satu kawasan. Contohnya negara ASEAN nih misalnya ya. ASEAN itu kan ada 10 negara ya, dari Indonesia sampai Kamboja itu. Ketika mereka memiliki pasar, maksudnya untuk kerjasama, nah nanti kan ada kerjasama perdagangan antar negara tapi hanya dalam satu kawasan aja gitu ya. Makanya dibentuk sebagai ASEAN. ASEAN itu apa?
Association of Southeast Asian Nation, yang dimana organisasi dari kawasan Asia Tenggara. Yang terakhir adalah pasar internasional. Nah, ini adalah pasar yang menyediakan barang dari seluruh dunia. Kalau tadi kan cukup kawasan ASEAN aja, sedangkan sekarang di Indonesia pun ada barang dari Amerika gitu kan, yang bukan dari negara ASEAN. Ada juga barang yang dari Korea Selatan gitu, negara Jepang gitu ya, dan lain-lain. Jadi itu macam-macam pasar menurut jaringan distribusinya. Oke, yang terakhir ada macam-macam pasar menurut waktunya. Yang pertama ada pasar harian, yang dimana dilakukan kegiatannya setiap hari. Jadi pasarnya setiap hari buka terus. Contohnya pasar induk di setiap daerah kalian ya. Pasar Anyar gitu kan, pasar Anyar tiap hari buka tuh, pasar Bogor gitu ya, dan lain-lain. Kemudian pasar mingguan, itu artinya dilaksanakan hanya seminggu sekali. Contohnya pasar hewan yang biasanya diadakan setiap 1 pekan saja ya. Tapi ada juga pasar hewan yang dibuka setiap hari, cuman pasar hewan itu lebih dikenal dibukanya seminggu sekali. Yang ketiga ada pasar bulanan, yaitu kegiatan sebulan sekali. Sebetulnya ini kayak lebih bukan ke pasar ya, kayak lebih ke industri, ke pabrik gitu ya. Contohnya ada pasar industri ya, pabrik, atau kantor pos yang biasanya misalnya dapat gajian nih. Nah, kan itu sebulan sekali tuh, barulah pasarnya dibuka. Biasanya seperti itu kalau untuk pasar bulanan. Terakhir adalah pasar tahunan yang diadakan setahun sekali. Contohnya bisa kita kunjungi saat Ramadan ya, ada pasar malam. Nah, kemudian pasar Ramadan biasanya, kemudian ada pasar Imlek juga gitu, yang dimana pasarnya memang dilakukan hanya 1 tahun 1 kali. Oke, materi terakhir ini adalah harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nah, itu kan ada gambar tuh uang ya. Semua orang pasti menyukai gambar itu ya, karena suka uang. Oke, harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Intinya tadi ya, ketika kita di pasar pasti akan menyepakati sebuah harga, yang dimana awalnya saling tawar-menawar, kemudian akhirnya si penjual sama pembeli sepakat untuk memberikan harga tersebut ya, itu namanya harga. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, materinya udah selesai tentang pasar dan harga. Oke, jangan lupa tugas kurva permintaan dan penawaran dikumpulkan harus hari ini ya. Karena pekan ini tidak ada tugas, maka kurva penawaran dan permintaan harus sudah selesai hari ini ya. Batas waktunya Bu Maya kasih sampai jam 13.00 WIB. Oke, terima kasih, sekian dari Bu Maya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.